Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sin Fa Siang Sutra Teratai episode 1412. Esensi batin yang hening dan tenang adalah jalan pencerahan daripada kebenaran sejati. Apa yang dilatih oleh Tathagata adalah esensi dari batin yang hening dan tenang. Dengan pemikiran benar, dapat menetapkan dan menghentikan pikiran. Segala praktik unggur mencukupi dan kemanatahuan terang sempurna. Ini tidak dapat dicapai oleh para Sarafaka dan praktek Ya Buddha dari kendaraan kecil. Ini merupakan keunggulan dari lingkup praktik Tathagata. Harap bersungguh-sungguh hati. Apa yang dilatih oleh Tathagata adalah esensi dari batin yang hening dan tenang. Inilah yang disebut dengan melatih diri. Bagaimana cara kita melatih diri? Apa arah tujuan melatih diri? Bagaimana cara belajar Buddha untuk dapat mencapai kebudaan? Yaitu dengan cara memahami arah dan tujuan dari Buddha dalam melatih diri. Melatih diri adalah melatih sifat batin. Melatih batin kita, setiap orang memiliki sifat dari kebijaksanaannya, Tathagata. Hanya saja karena kita makhluk awam, selalu ditutupi oleh kegelapan batin. Kita sering berkata, sering mengatakan, pada dasarnya batin kita juga memiliki sifat Tathagata yang tiada berkurang ataupun bertambah setara dengan Buddha. Mengapa Buddha mencapai pencerahan agung dan kesadaran, sedangkan makhluk awam masih kebingungan dan tidak tercerahkan? Yang membedakan adalah arah tujuan Buddha sudah benar. Sudah sejak lama Buddha mengejar arah tujuan tersebut. Tiada berhenti, walaupun hanya dalam sekejap waktu. Berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Selamanya beliau selalu berusaha untuk berada di arah tujuan yang benar. Beliau menjaga agar batinnya selalu dalam keadaan murni. Setelah beliau mengetahui arah tujuan, maka terus melangkah maju ke depan. Inilah yang dinamakan melatih. Yang dilatih adalah esensi dari batin yang hening dan tenang. Beliau berjalan di arah yang benar dan melakukan terus-menerus tanpa henti. Kita telah membahas tentang 4 jenis pelatihan diri. Pelatihan tanpa henti, pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa sisa, dan pelatihan dengan penghormatan. Ini adalah 4 jenis pelatihan diri, tanpa henti dan tanpa jeda, terus-menerus bergerak maju. Oleh itu, esensi dari batinnya hening dan tenang. Dia sudah sangat yakin dengan sebersit niatnya, yakin dengan arah ini, tidak pernah meninggalkan jalan ini. Bahkan hanya dalam sekejap, tidak pernah meninggalkan sebersit niat ini. Maka esensi dari batin yang hening dan tenang. Batin sangat teguh dan tekun untuk maju, untuk waktu yang lama. Hanya mengarah ke satu arah ini. Kemana arah ini? Dengan pemikiran benar, dapat menetapkan dan menghentikan pikiran. Pemikiran yang benar
tidak ada penyimpangan. Batin senantiasa berada di arah yang benar dan tidak menyimpang. Untuk berpikir yang benar perlu ketekunan. Kita sering mengatakan merenung dan berpikir. Merenung adalah apa yang dilakukan di dalam batin kita, terbentuk dari kata ladang. Di atasnya ada hati. Mandarin Shin, di bawahnya ini bermakna menggarap ladang batin kita. Apa yang dikelola oleh ladang batin kita? Apakah ladang batin kita dipenuhi oleh rumput liar? Rumput liar menunjukkan kita tidak tekun menggarapnya. Orang yang menanam sawah dan bertani harus tekun. Saat bertani dan menanam bibit padi, harus menjaga kelembapan airnya. Setelah bibit padi ditanam, rumput liar dan gulma tidak boleh tumbuh di dekatnya. Jika rumput liar tumbuh, maka akan merampas nutrisinya. Oleh karena itu, harus menyapu dan menyiangnya. Sawah padi harus dijaga rapi dengan air dan nutrisi yang mencukupi, maka benih padi dapat tumbuh menjadi bulir penuh. Ladang batin kita juga sama, membutuhkan petani tekun menggarapnya. Prinsipnya sama. Jadi, merenung adalah ladang dari hati. Jika dengan sungguh-sungguh merenungkan dan berpikir, arah tujuan kita, jalan yang ditempuh oleh kita, menetapkan dan menghentikan. Jika kita memahami arah kita sudah benar, maka jangan menyimpang. Bahkan pikiran buruk pun seharusnya tidak ada lagi. Demikianlah Sang Buddha. Pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa henti, pelatihan tanpa sisa, yaitu menggenggam setiap waktu dengan tekun mempraktikkannya sesuai dengan arah yang benar. Menghentikan segala perbuatan jahat, pemikiran jahat yang tidak seharusnya ada, tidak boleh masuk ke dalam batin kita. Ini adalah menghentikan segala kejahatan, harus menjalankan segala kebaikan. Ini adalah pemikiran kita yang benar. Menetapkan arah tujuan, yaitu arah yang baik. Menghentikan segala kejahatan adalah sila, samadhi dan kebijaksanaan. Kita harus dipenuhi dengan niat pikiran ini, dan terhadap ladang batin kita ini harus digarap dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ini adalah praktik yang diterapkan oleh Tathagata. Bukan hanya dalam satu kehidupan, tetapi sudah demikian sejak waktu yang lama. Jadi, segala praktik unggul mencukupi. Segala praktik unggul sudah sangat sempurna. Menyempurnakan kemahatauan, pengetahuan akan jalan pencerahan, kebijaksanaan menyeluruh, telah sempurna dengan 3 jenis kebijaksanaan. 3 kebijaksanaan ini telah sempurna. Ini sudah pernah kita jelaskan. Ini adalah kebijaksanaan Buddha,
dilengkapi oleh 3 jenis kebijaksanaan, serta terang sempurna. Diibaratkan seperti mengelap sebuah cermin atau memoles sebidang cermin. Cermin ini pasti akan dipoles sampai jernih, dilap sampai bersih. Dengan sendirinya akan muncul kebijaksanaan agung cermin sempurna yang terang benderang. Begitulah niat batin Buddha dalam jangka waktu yang panjang. Disebut juga sebagai meditasi. Meditasi mengangkut kayu bakar dan mengambil air. Tiada yang bukan meditasi, bertutur kata dan bertindak. Tiada yang bukan meditasi, melangkah dan mengangkat kaki. Tiada yang bukan meditasi, segala-galanya yang kita lakukan dalam kehidupan. Tiada lain harus dengan pemikiran benar dapat menetapkan dan menghentikan pikiran. Segala praktik unggul mencukupi. Kita harus merawat ladang batin kita dengan baik. Jika kita dapat berbuat demikian, mengamalkan segala kebajikan, menghentikan segala kejahatan, niat pikiran kita setiap saat tidak diliputi oleh pikiran bercabang-cabang, seperti ladang tanpa lumpur liar. Dengan prinsip kebenaran yang sama, jika kita memiliki ladang tanpa lumpur liar, maka menggarap ladang ini harus rajin merawatnya. Jika ingin memiliki batin tanpa pikiran bercabang-cabang, maka para praktisi harus praktik dengan giat bersemangat. Prinsip kebenaran yang sama ini disebut praktik unggul. Setiap perilaku yang sangat istimewa dan juga adalah kehidupan yang istimewa. Tubuh kita adalah sarana pelatihan. Kita harus memanfaatkan tubuh kita pada kehidupan ini, menggenggam waktu dengan sebaik-baiknya, melatih diri menuju arah yang benar. Jadi, segala praktik unggul mencukupi. Kebijaksanaan kemana tahuan, segala kebijaksanaan akan menjadi terang sempurna. Menginginkan semua orang bersungguh hati, menghayati. Apabila kita bersikap demikian, maka kita disebut sebagai praktisi ajaran kendaraan besar. Inilah pelatihan diri yang dilakukan Tathagata. Buddha mengatakan bahwa sutra teratai tiada lain adalah mengajarkan ajaran bodhisattva, jalan menuju kebudaan, dan pada akhirnya mencapai kebudaan. Sehingga praktik demikian ini tidak dapat dicapai oleh para Sravaka dan Pratreka Buddha dari kendaraan kecil. Ini merupakan praktik ajaran kendaraan besar, bukan yang dapat dijalankan oleh praktisi ajaran kendaraan kecil. Praktisi kendaraan kecil ingin beralih dari kecil ke besar, harus memahami ini, sehingga Buddha membabarkan sutra teratai. Buddha dengan sabar dan sistematis memberi pengajaran.
Tujuan utama adalah memahami dari awal 4 kebenaran mulia, 12 nidana beralih menjadi 6 paramita dan segala praktiknya. Demikianlah berputar di dalam sutra teratai. Berharap setiap orang dapat memulai dari ajaran kendaraan kecil, berubah menjadi praktik kendaraan besar. Apabila masih dalam kendaraan kecil, Sravaka Prataka Buddha tidak dapat menghayati kondisi sebenarnya dari praktik kendaraan besar. Sehingga arah pelatihan diri kita yaitu lingkup praktik Tathagata sangat istimewa. Inilah arah batin kita dan praktik yang harus kita lakukan. Juga harus menjaga 4 jenis pelatihan diri. Berjalan maju ke depan, berlatih dalam waktu yang panjang. Ini dapat dilakukan oleh semua orang. Asalkan kita membangkitkan tekad seperti ini. Merujuk pada orang-orang yang meninggalkan hiruk pikuk dari orang ramai dan menetap sendiri di tempat terpencil. Jemu pada ikatan dunia dan berpikir bagaimana melenyapkan nafsu keserakahan, akar dari penderitaan, sehingga dapat menghapus kerisauan dan menenangkan batin, senantiasa jernih, bebas dari noda dan kemelekatan. Benak pikiran kosong dari segala kegelapan batin. Meninggalkan hiruk pikuk dari orang ramai dan menetap sendirian di tempat terpencil. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kita harus tahu jika kita menyia-nyiakan hari-hari kita dengan berhuru hara, maka jiwa kehidupan akan tergerus terus-menerus. Waktu terus berlalu. Kita seharusnya memanfaatkan tubuh ini untuk meningkatkan kebijaksanaan kita. Genggam waktu dengan peralatan yang kita miliki. Tubuh ini adalah sarana bagi kita untuk membina diri. Berlatihlah ajaran kendaraan besar dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya berlatih kendaraan kecil. Jemu pada ikatan duniawi dan berpikir bagaimana melenyapkan nafsu keserakahan, akar dari penderitaan. Jika kita serakah terhadap ini, makhluk awam punya keserakahan dan keinginan. Para praktisi ajaran kendaraan kecil hanya menginginkan ketenangan pikiran, hanya menginginkan pembebasan. Saya tidak mau masuk ke tengah orang banyak, tidak mau ikut serta dalam berbagai hal. Jika seperti ini, kita hanya mencari manfaat untuk diri kita sendiri saja. Kita tega melihat kejahatan dan kekeruhan di dunia, hanya peduli terhadap diri sendiri. Kita tidak memikirkan bagaimana melenyapkan penderitaan di dunia, bagaimana menghapus kejahatan di dunia. Jika seperti ini, maka kita hanya mencari manfaat untuk diri kita sendiri. Jika hanya ini yang pernah kita lakukan, keserakahan dan keinginan kita akan selalu ada.
akan tetap terikat oleh akar penderitaan. Sehingga kita tahu ini ada penderitaan. Dalam pelatihan diri, batin pikiran kita hendaknya hening dan tenang. Kita harus senantiasa jernih, bebas dari noda dan kemelekatan. Benak pikiran kosong dari segala kegelapan batin. Bahkan memberi kebaikan pada diri sendiri. Kondisi batin yang hanya berpikir untuk pari nirwana. Kita juga harus menghapusnya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, segala dharma terkondisi. Dharma terkondisi, arah yang benar. Kita harus mempraktikkannya dengan tindakan nyata. Dalam menjalankan praktik, kita harus berada dalam dharma, tak terkondisi. Maksudnya adalah, setelah menghapus kerisauan batin kita, harus kembali kepada kondisi batin yang hening dan tenang. Ketika bersumbangsi tanpa pamrih di tengah orang banyak, batin kita harus senantiasa kembali pada kondisi yang hening dan tenang. Batin kita harus tetap murni dan jernih, yaitu jernih dan bebas dari noda dari kemelekatan. Tidak ternoda ketika berada di tengah orang banyak, karena kita telah memahami dharma tak terkondisi. Segala dharma adalah kosong, tetapi di dalam kekosongan tetap ada keberadaan menakjubkan. Inilah sebabnya mengapa praktik jalan bodhisattva pada akhirnya kembali kepada lingkup kebudaan, ke dalam lingkup tata gata. Inilah yang harus kita praktikkan, harus bersungguh hati, agar kita terbebas dari segala penderitaan. Ini disebut hening. Terbebas dari segala kerisauan disebut hening. Mengakhiri segala penderitaan disebut tenang. Hening dan tenang adalah jalan pencerahan daripada kebenaran sejati pada nirwana. Kita sering mengatakan hening dan tenang. Arti dari hening yaitu harus bebas dari segala kerisauan, hanya memikirkan diri sendiri. Ini juga adalah kerisauan. Bahkan diri sendiri juga harus terbebaskan. Ini disebut tiada wujud manusia dan wujud aku. Tidak ada pikiran tentang diri sendiri lagi. Kita pergi bersumbangsi, kita juga tidak ada kekhawatiran. Kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Bersumbangsi tanpa pamrih, tiada kekhawatiran. Maka masih adakah nama dan rupa? Tidak ada. Masih adakah keinginan untuk mencapai parinibbana? Juga tidak ada. Kita harus segera menggenggam waktu ini. Yang perlu dilakukan kita melakukannya. Setelah melakukannya, batin tidak ada kekhawatiran. Maka tidak ada kerisauan. Ini disebut hening. Jadi mengakhiri segala penderitaan, kondisi di luar.
kerisauan di dalam batin. Kita melenyapkan semuanya. Tidak ada lagi di dalam batin kita disebut tenang. Batin kita sangat tenang. Tiada kerisauan, tiada lagi yang dicari, tiada lagi yang didapatkan, sehingga kita menjadi hening dan tenang. Kerisauan telah terbebaskan. Tidak ada kerisauan. Hening dan tenang adalah jalan pencerahan daripada kebenaran sejati pada nirwana. Segala sesuatu dari kita telah kosong, hening dan tenang disebut nirwana. Kita sering mengatakan memasuki jalan nirwana. Sebenarnya memasuki jalan nirwana disebut hening dan tenang. Disebut jernih, batin kita tidak ada lagi pikiran bercabang apapun di dalam batin kita. Ini disebut hening dan tenang. Ini bukan terjadi hanya pada akhir. Kita sekarang juga bisa memasuki nirwana, yaitu adalah tingkatan kondisi batin yang tenang. Ini adalah kondisi batin Tathagata setiap saat. Ini disebut Maha Nirwana. Bukan setelah tubuh jasmani ini lenyap, baru disebut nirwana. Namun maksud sebenarnya adalah kondisi batin yang hening dan tenang, tidak muncul dan tidak lenyap. Maksudnya hening dan tenang, tidak mendapatkan juga tidak kehilangan, tidak mendapatkan tidak kehilangan, tidak muncul, tidak lenyap. Ini semuanya disebut sebagai kondisi batin tenang, Maha Nirwana. Ini disebut dengan nirwana. Inilah yang dibina oleh Sang Buddha. Praktik yang dijalankan oleh Tathagata adalah pada tempat terbaik. Tempat praktik untuk membina diri adalah tempat terbaik. Ini adalah arah tujuan yang istimewa. Ini jugalah yang harus kita praktikkan. Seperti naskah sutra sebelumnya yang mengatakan, melalui perbedaan secara keliru, Dharma terlihat ada atau tiada, nyata atau tidak nyata, muncul atau tidak muncul. Pada tempat yang sunyi, melatih untuk memfokuskan pikiran, berdiam dengan damai, dan tak tergerakkan bagaikan gunung Semeru. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sebenarnya, beginilah keadaan manusia di dunia ini. Melalui perbedaan secara keliru, saya menyukai ini, tetapi saya tidak menyukai ini. Pikiran yang membeda-bedakan seperti ini akan menimbulkan niat pikiran yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Untuk melatih diri, kita harus menjauh dari niat pikiran ini. Menjauh dari niat pikiran keliru dan penuh hayalan. Ini bukan hanya tentang berperilaku baik di luar, membuat kebajikan dan menghentikan kejahatan. Ini bukan hanya tentang perilaku fisik kita. Batin dan pikiran kita juga demikian. Harus bersungguh-sungguh dalam melakukan hal yang benar.
kita harus serius melakukannya. Namun pada akhirnya kita harus melepaskan segalanya. Inilah segala dharma. Tidak perlu bertanya, ada, tiada. Jika batin kita dapat melepaskan, ada atau tiada adalah setara, terkondisi dan tidak terkondisi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, lakukan saja apa yang harus kita lakukan. Setelah itu, melepaskannya. Dengan begini, batin kita akan hening dan tenang. Tidak perlu bertanya nyata atau tidak nyata. Daripada pikiran timbul dan tergerakkan, lebih baik menjaga pikiran kita tetap hening dan tenang. Jadi, pada tempat yang sunyi, dengan begini, kita menjadi sangat santai, punya waktu luang. Santai tersebut, apakah tidak melakukan apapun disebut dengan santai? Bukan. Ini sehubungan dengan batin kita. Jangan lagi mengadakan perbedaan secara keliru. Batin dapat melepaskan semua. Ketika kita memahami bahwa semuanya adalah kekosongan sejati, seperti ruang angkasa, semua benda materi, seperti yang dibahas kemarin, tidak ada substansi padat yang menghalangi. Ruang angkasa sangat besar dan tinggi. Ketika kita bicara tentang polusi, langit tercemar. Bagaimana langit bisa tercemar? Ini semua disebabkan oleh noda kotoran yang diciptakan oleh manusia, sehingga menyelimuti bumi. Kabut asap, udara yang keruh ini berada di sekelilingi bumi. Kemudian udara yang keruh ini naik ke atas. Ia bisa naik sampai seberapa tinggi? Sebenarnya ketinggian ini adalah tinggi yang tak dapat diukur. Namun jangkauan udara yang keruh ini, ketinggian yang dapat dijangkau udara keruh ini ada batasnya, sehingga tidak bisa mencemari langit. Jadi, batin kita harus seperti langit, tidak akan tercemar. Udara keruh hanya ada di atmosfer. Udara keruh yang terjadi yaitu gas udara keruh, derajat ketinggian yang dapat dicapai. Sebenarnya seberapa tinggi? Tidak terlalu tinggi. Itu seperti kabut asap. Ketika asap membumbung, ada batasannya. Tidak akan terlalu tinggi. Dengan prinsip kebenaran yang sama, pikiran kita harus tetap selamanya berada di tempat yang sunyi atau tenang, di mana ia tidak dapat dikotori. Kita harus memfokuskan pikiran kita dengan baik, berdiam dengan damai tanpa tergerakkan, laksana gunung Semeru. Inilah sebabnya mengapa kita perlu sangat bersungguh hati. Derajat ketinggian dari batin kita tidak dapat dicapai oleh udara keruh yang akan mencemari kita. Seharusnya kita meningkatkan derajat ketinggian dari batin kita, derajat ketinggian dari sifat batin kita. Kita harus meningkatkannya. Jangan terus-menerus tenggelam dalam udara keruh manusia awam.
Jika kita bisa melakukan ini, berarti sudah kosong, tidak akan tercemar. Bagian sutra berikut mengatakan, merenungkan kalau segala fenomena adalah tiada keberadaan, seperti angkasa hampa, tiada sesuatu yang kokoh, tidak dilahirkan, tidak muncul, tidak bergerak, dan tidak bersurut, berdiam selalu dalam satu aspek. Ini yang dinamakan lingkup pendekatan. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bersungguh hati dalam memahami bagian dari sutra ini, sepenuhnya hendak menyampaikan bahwa realitas sejati pada jalan tengah ini ada dalam ayat sutra. Sebelumnya dalam prosa yang panjang dijelaskan. Dalam ayat sutra masih ada begitu banyak yang bisa dibabarkan. Sebab itu, dengan ayat dalam bagian sutra ini, sepenuhnya hendak mengajarkan kita untuk menapaki jalan bodhisattva. Jangan melekat kepada ada, dan jangan pula melekat kepada tiada, sehingga kita mesti menempuh jalan tengah. Ini disebut sebagai sebuah jalan yang mesti ditapaki oleh bodhisattva. Ini menunjukkan kalau perenungan atas realitas sejati pada jalan tengah adalah lingkup pendekatan dari bodhisattva. Dari itu, hendak memberitahukan kita pada segala fenomena ada atau tiada, hampa atau nyata, aspek yang muncul atau lenyap. Apakah itu hampa atau nyata? Apakah itu berwujud atau tidak berwujud? Apakah muncul ataukah musnah? Semua ini hanyalah suatu aspek. Semuanya muncul dikarenakan perbedaan secara keliru atas sebab dan kondisi. Pada segala fenomena ada atau tiada, hampa atau nyata, aspek yang muncul atau lenyap, semuanya muncul dikarenakan perbedaan secara keliru. Ada sebab dan kondisi, sedangkan esensi sejati dari segala fenomena tiada lain adalah tata gata yang setara, satu realitas yang berdiam selamanya. 2 atau 3 hari yang lalu menyampaikan kepada kalian semua mengenai sebab dan kondisi, pembedaan secara keliru atas sebab dan kondisi, juga memberikan contoh ilmiah akan hipnotis. Untuk menyelidiki jiwa ini, sebetulnya sebuah jiwa ini telah berlangsung berapa lama? Apakah seperti yang disebut dalam ajaran Buddha? Apakah terdapat rekanansi atau tidak? Menyelidiki akan hal ini, dalam ilmu pengetahuan ditemukan bahwa demikianlah adanya. Tubuh manusia ini seperti sebuah cangkang. Roh yang sebenarnya terdapat di dalamnya. Itulah jiwa. Jiwa ini adalah tuannya. Kita semua masing-masing memiliki sebuah kepribadian. Dari kepribadian ini, tabiatmu
dan tabiatku adalah berbeda. Sebab tabiatmu telah terbentuk sejak masa lampau, dan tabiatku, saya juga memiliki masa lampau. Seperti Sang Buddha sejak masa tampak awal, beliau telah menyadarinya sejak masa 16 pangeran, sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, sudah menetapkan hati hendak membabarkan sutra teratai, yakni melatih diri di jalan bodhisattva, dari bertujuan untuk mencapai kebudaan. Demikianlah sejak masa kalpa sebanyak butiran debu, Buddha telah menjalani praktik pelatihan diri untuk waktu yang panjang, tanpa henti dan tanpa sisa, sehingga tabiatnya terbentuk dari masa lalu, sehingga Buddha bisa menghentikan segala kejahatan, mempraktikkan segala kebajikan, sehingga Buddha tidak memiliki aspek dari mendapatkan atau kehilangan, muncul maupun lenyap. Maka itu, demikianlah kita makhluk awam, dikarenakan perbedaan secara keliru, ada sebab dan kondisi, sehingga melahirkan banyak sekali hal dunia yang sangat rumit. Hubungan antar manusia begitu rumit. Semuanya ini terjadi karena itu. Sedangkan esensi sejati dari segala fenomena tiada lain adalah tathagata yang setara, satu realitas yang berdiam selamanya. Sebenarnya semua kembali pada ini, bahwa tathagata adalah setara, esensi sejati dari segala fenomena kembali pada ini. Dan namanya adalah tathagata. Tathagata kita sebut sebagai kebenaran sejati. Ini adalah kebenaran sejati. Ini adalah tathagata garbha. Sifat hakiki tathagata kita adalah prinsip kebenaran. Segalanya kembali pada prinsip kebenaran ini. Prinsip kebenaran ini berdiam selamanya dan abadi. Karena itu, kita harus membangkitkan tekad. Para bodhisattva hanya berlatih untuk memfokuskan pikiran, berdiam selalu dalam satu aspek. Kita harus belajar dari Buddha. Ajaran Buddha adalah demikian abadi dan satu arah. Jadi kita mesti melatih batin kita, mesti berdiam selalu. Kita hanya punya satu tujuan, yaitu mencapai kebudaan. Inilah tujuan kita. Jadi artinya berdiam tanpa berdiam. Kita jangan melekat dalam kehidupan. Kehidupan inilah arah kita mencapai kebudaan. Bentuk atau rupa apapun yang kita miliki di kehidupan mendatang, arah kita hanyalah satu, berdiam dalam tempat pelatihan bodhisattva, dalam menuju ke arah tujuan tathagata kita. Memasuki kediaman dari tathagata, mengenakan jubah tathagata, dan menduduki tata dari tathagata. Inilah arah dari pelatihan diri kita. Kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tata, itulah dharma sejati. Dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Keberadaan menakjubkan ini adalah prinsip sejati. Kekosongan
Dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Maka walaupun dikatakan angkasa hampa tiada beratap, angkasa hampa tidak mempunyai batas, namun tetap saja masih memiliki wujud yang dinamakan angkasa. Menggunakan istilah angkasa, kita mendongakkan kepala untuk melihat ruang angkasa. Ketika kabut asap tersebar menjauh, kita akan dapat melihat langit biru dengan awan putih. Apakah ini sungguh berwarna biru? Langit berwarna biru. Ini karena jaraknya. Dengan jarak ini akan membentuk wujud warna seperti itu. Sebenarnya ini disebabkan oleh gas di atmosfer. Bukanlah benda padat, tetapi jika bersatu akan menciptakan warna pelangi. Apakah pelangi memiliki substansi? Tidak, hanya warna benar dan memiliki banyak macam warna. Maka prinsip sejati juga demikian. Beginilah kehidupan kita di dunia ini, di dalam kekosongan. Terdapat prinsip sejati di dalamnya. Hal manakah yang tidak mengandung prinsip kebenaran? Setiap hal memiliki prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini termasuk semua materi yang ada di bumi ini. Terdapat di dalam aspek materi mikroorganisme. Termasuk juga mikroorganisme tetap mengandung aspek materi dan prinsip di dalamnya. Maka di dalam ilmu biologi juga terdapat prinsip kebenaran tersendiri. Terdapat prinsip sejatinya sendiri yang sangat-sangat halus, juga mengandung prinsip sejati. Singkat kata, fenomena kekosongan yang tak bisa disebut sampai tuntas. Semuanya mengandung prinsip menakjubkan yang tak terhingga di dalamnya. Dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Maka merenungkan kalau segala fenomena adalah tiada keberadaan. Mengamati dengan menggunakan kebijaksanaan. Memahami kalau segala dharma adalah kosong dari hakikat diri. Kebajikan dari kebijaksanaan ini adalah tak terbayangkan dan disebut pencerahan menakjubkan. Orang yang merealisasikan pencerahan ini disebut sebagai Buddha. Oleh sebab itu, mari kita, segala fenomena adalah tiada keberadaan. Tidak ada, segalanya tiada keberadaan. Oleh sebab itu, mengamati dengan menggunakan kebijaksanaan. Gunakan kebijaksanaan kita untuk mengamati dengan cermat. Segala fenomena sebenarnya setelah kita memahami semua sepenuhnya, kita akan menemukan bahwa segalanya adalah kosong. Walaupun memiliki wujud pada kosong, dengan adanya ruang kosong, maka terbentuklah wujud dan esensi. Barulah ada yang namanya benda. Jika tidak ada ruang kosong, di manakah kita meletakkan benda tersebut? Jika tidak ada ruang kosong, di mana bumi berada? Tanpa ruang kosong, tanpa bumi, bagaimana Anda bisa mempunyai benih? Jika Anda tidak memiliki benih, bagaimana di antara langit dan bumi
bisa ada tumbuhan. Oleh sebab itu, harus ada ruang kosong. Hanya dengan adanya ruang kosong, barulah ada gunung, sungai, daratan, sehingga bisa dikatakan kosong. Berarti kekosongan yang tak terbatas. Kekosongan yang tak terbatas mengandung prinsip kebenaran yang sangat menakjubkan. Aspek fisika, aspek fisiologi, dan segala sesuatu, semuanya ada di dalam kekosongan tersebut. Sehingga bisa dikatakan, mengamati dengan menggunakan kebijaksanaan. Gunakan kebijaksanaan untuk melihat dan memahami. Dharma adalah kosong dari hakikat diri. Sifat dharma adalah kosong. Kebajikan dari kebijaksanaan ini adalah tak terbayangkan. Kita harus menggunakan kebijaksanaan. Melatih diri harus memahami kebijaksanaan ini. Jadi kebijaksanaan ada kemahatauan, pengetahuan akan jalan pencerahan, dan kebijaksanaan menyeluruh. 3 kebijaksanaan menjadi 1. Kebijaksanaan ini dapat menganalisa dunia, manusia, segala fenomena. Hal ini karena terdapat kebijaksanaan untuk membedakan dengan jelas. Inilah hasil dari kebajikan yang dilatih. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Jika kita tidak melatihnya, bagaimana mungkin memiliki praktik kebajikan? Kebajikan ini yakni adalah kebajikan yang diperoleh dari pelatihan diri. Sehingga kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Inilah yang dilatih sehingga mendapatkan kemahatauan, pengetahuan akan jalan pencerahan, dan kebijaksanaan menyeluruh. Kita dapat menghayati dan memahami dimensi alam semesta, segala halnya. Kita semua dapat menghayati dan memahami. Ini sungguhlah luar biasa. Inilah kebijaksanaan dari para Buddha dan Bodhisattva. Para Buddha dan Bodhisattva mulanya adalah makhluk awam yang bersungguh hati dalam melakukan pelatihan diri. Bersungguh hati mendapatkannya, sehingga kebajikan dari kebijaksanaan ini adalah tak terbayangkan dan disebut pencerahan menakjubkan. Orang yang merealisasikan pencerahan ini disebut sebagai Buddha. Inilah pelatihan diri, melewati proses ini, sehingga seperti angkasa hampa, tiada sesuatu yang kokoh. Laksana alam semesta luas, awalnya adalah kosong dan hampa. Tiada sesuatu yang kokoh, tiada benda padat atau wujud yang merintangi. Jadi sekiranya mampu memahami batin sendiri, maka segalanya tiada fenomena yang kokoh. Semuanya tiada keberadaan sebenarnya. Kemahatauan dan kebajikan dari kebijaksanaan mendapatkan kebajikan dari kebijaksanaan kembali sama seperti angkasa hampa. Memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, sehingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Hati ini sudah terbuka luas. Laksana alam semesta, tiada sesuatu yang kokoh. Artinya tanpa materi.
Oleh karena itu, laksana alam semesta luas awalnya adalah kosong dan hampa. Tiada sesuatu yang kokoh. Tanpa materi yang keras, tiada ada rupa dan wujud yang merintangi. Artinya, ruang kosong ini sangatlah luas. Seberapa banyak pun benda yang terdapat di bumi ini, tetap saja tidak akan merintangi ruang kosong ini. Laksana angkasa hampa, besarnya angkasa hampa ini, begitu kosong dan hening. Benda-benda padat tidak akan dapat merintangi angkasa hampa ini. Tidak ada benda padat, tidak ada benda materi, tidak ada rupa dan wujud yang dapat merintangi angkasa hampa ini. Oleh karena itu, pada dasarnya angkasa hampa sangatlah luas. Esensi batin kita harus sama seperti ini. Angkasa hampa, tiada materi yang dapat merintangi kita. Memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, sehingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Benda padat ini, ada berapa banyak benda yang memiliki wujud dan esensi, maka angkasa hampa akan semakin besar, sehingga selamanya tidak ada benda yang dapat merintangi hampa ini. Angkasa hampa, maka jadi sekiranya mampu memahami batin sendiri, maka segalanya tiada fenomena yang kokoh, semuanya tiada keberadaan. Maka dari itu, tiada keberadaan jelas, tidak ada benda yang kokoh, segalanya. Jika kita dapat memahami sifat batin sendiri, dan jika kita sudah memahaminya, adalah setara dengan Buddha, dan membuka hati dan pikiran kita, dengan sendirinya semuanya menjadi. Tidak ada lagi benda apapun yang dapat merintangi kita. Mana ada lagi kerisauan di dunia ini yang dapat mengganggu kita? Tidak ada lagi. Dengan demikian, semuanya tiada keberadaan. Memang tidak ada. Dengan demikian, kita tidak dilahirkan, tidak muncul, tidak bergerak, dan tidak bersurut. Begitulah batin kita, berdiam di angkasa hampa, sehingga tidak akan ada satu hal pun yang dapat menghalangi kita. Dengan sendirinya, kita dapat tidak dilahirkan, tidak muncul, tidak bergerak, dan tidak bersurut. Kita makhluk awam begitu mudah mundur dari tekad pembinaan diri. Batin makhluk awam begitu banyak perubahan. Dengan prinsip kebenaran yang sama, jika kita sudah dapat memahami sampai tuntas segala dharma, dengan sendirinya batin kita tidak terikat pada mendapatkan atau kehilangan. Seperti angkasa hampa, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi kita. Dikarenanya, sifat hakikinya juga demikian. Tidak dilahirkan, tidak muncul, tidak bergerak, dan tidak bersurut. Sifat hakiki adalah alamiah, tidak muncul dari benih sebab, tidak lahir dari kondisi pendukung, tidak bangkit dari fenomena, tidak pernah tergerakkan, juga tidak maju atau mundur. Kita dapat melampaui masalah kekeliruan para makhluk. Jika kita dapat melampaui, dengan sendirinya dapat mengendalikan diri sendiri. Tidak berpikir
Kalau benih sebab akan menghalangi kita, kita memiliki sebidang ladang batin. Kita cukup menggarapnya dengan baik. Sebidang ladang batin kita ini menjaganya agar tetap bersih dan murni. Tentu rumput liar tidak akan datang. Tidak akan datang ke ladang ini, sehingga batin kita merupakan sebidang ladang yang bersih. Kalau kita memoles cermin sampai bersinar, dengan sendirinya pencemaran tidak akan terjadi pada cermin ini. Prinsip kebenarannya sama. Jadi, tidak muncul dari benih sebab. Tidak akan ada benih yang muncul. Juga tidak akan muncul apapun yang mencemari. Untuk mencemari cermin ini, jika tidak menanami benih di batin, maka benih tidak akan bertunas. Karena kita sendiri menjaga dengan baik juga. Tidak lahir dari kondisi pendukung. Karena tidak ada benih sebab, bagaimana bisa ada kondisi pendukung? Sang Buddha datang ke dunia bukan disebabkan oleh hukum sebab akibat. Tidak. Dia datang demi satu tujuan utama. Dia memanfaatkan benih sebab dan kondisi pendukung untuk datang ke dunia. Bukan mengikuti benih sebab dan kondisi pendukung. Tidak. Dia memanfaatkan benih sebab dan kondisi pendukung datang ke dunia. Satu tujuan utama demi semua makhluk. Dia kembali ke dunia dengan perahu kewelas asinya. Namun kita dengan apa yang dilakukan di kehidupan lampau yang kita bawa. Kekayaan, harta benda di kehidupan lampau, apapun juga kita tidak bawa. Yang kita bawa adalah kekuatan karma yang kita ciptakan. Yang kita bawa ini disebut sebab akibat. Mengikuti benih sebab dan kondisi pendukung datang. Sang Buddha tidak demikian. Dia tidak terhalang oleh segala hal. Namun karena tidak tega akan penderitaan para makhluk, maka kembali ke dunia dengan perahu welas asinya, dengan memanfaatkan benih sebab dan kondisi pendukung, demi satu tujuan utama datang ke dunia. Bukan datang ke dunia ini karena benih sebab dan kondisi di luar kendali sendiri. Jadi tidak muncul dari benih sebab. Juga tidak lahir dari kondisi pendukung. Tidak bangkit dari fenomena. Juga tidak pernah tergerakkan. Dia sudah sangat jelas dengan semua fenomena. Tidak terganggu oleh ada atau tiada, atau hampa atau nyata. Datang bukan karena ini. Bukan dia sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas dengan pembinaan diri, datang kembali untuk memberikan pengajaran. Jadi datang bukan karena sesuatu, hanya demi satu tujuan utama, maka tidak pernah tergerakkan. Niat batin tersebut belum pernah tergerakkan. Para makhluk yang ingin diselamatkan olehnya berjalan pada arah tujuan ini, tidak terpengaruhi oleh benih sebab dan kondisi pendukung sekitarnya, ataupun tergoda. Tidak. Inilah arah tujuan kita belajar. Maka juga tidak maju atau mundur. Tentu, apa yang disebut dengan maju dan mundur? Dia sedemikian tidak tergoyahkan. Arah tujuannya demikian. Singgasana tata gata. Kekosongan dari segala dharma sebagai singgasana. Kemaha welas asian sebagai kediaman. Inilah tempat di mana Tathagata berdiam dan berdiri.
maka berdiam selalu dalam satu aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tidak berdiam selamanya. Tiada ada yang berdiam selamanya. Tidak berdiam selamanya, yang artinya muncul dan lenyap. Tidak berdiam selamanya. Demikianlah dunia ini. Demikianlah jiwa kehidupan datang dan pergi. Datang dan pergi artinya tidak selamanya berdiam. Maka sekarang kita mengatakan bahwa berdiam selalu dalam satu aspek. Pada bagian sebelumnya sudah disebutkan tidak berdiam selamanya. Ini disebutkan berdiam selalu dalam satu aspek. Apa maksudnya? Sekarang berdiam selalu, ini adalah berdiam dalam tanpa rupa. Prinsip kebenaran dari satu realitas sejati. Tidak berdiam selamanya bagi manusia awam adalah tidak berdiam selamanya. Benda yang memiliki rupa di dunia ini tidak berdiam selamanya. Yang dikatakan sekarang berdiam selalu dalam satu aspek, maka dikatakan berdiam dalam tanpa rupa. Berdiam dalam tanpa rupa juga disebut berdiam. Kekosongan dari segala dharma sebagai singgasana. Membabarkan dharma di tempat ini juga merupakan satu kekosongan. Berdiam di tempat ini demi membabarkan dharma kepada semua makhluk. Maka walaupun tanpa rupa, namun berdiam selamanya. Berdiam dalam tanpa rupa. Berdiam di dalam tanpa rupa itu. Kekosongan dari segala dharma sebagai singgasana adalah kekosongan itu. Memahami kekosongan, itulah terletak prinsip menakjubkan dari kekosongan. Maka prinsip kebenaran sudah sering mengingatkan prinsip kebenaran itu tidak berwujud, tidak beresensi, tidak mempunyai rupa. Ini disebut prinsip kebenaran dari satu realitas sejati. Sang Buddha berada di tengah kebenaran sejati tersebut. Kita dalam berlatih diri harus seperti itu. Ini yang dinamakan lingkup pendekatan. Artinya, setelah para bodhisattva melenyapkan delusi dari kerisauan, barulah menampakkan prinsip kebenaran yang sejati dan kekal. Prinsip kebenaran yang sejati dan kekal adalah tidak muncul dan tidak lenyap, tidak rusak dan tidak berubah, maka dinamakan sebagai kekal. Dalam pelatihan diri, kita harus beralih dari kecil ke besar, menuju jalan bodhisattva, 6 paramita dan segala praktiknya. Kita telah menapaki jalan bodhisattva. Dalam proses pelatihan spiritual, kita harus masuk ke tengah orang banyak untuk berlatih. Maka kita harus melenyapkan delusi dari kerisauan. Karena ingin melenyapkan kerisauan, tetapi kita tidak memahaminya. Bagaimana kita dapat melenyapkannya? Dalam kumpulan orang-oranglah kita dapat memahami kerisauan. Penonton melihat pertandingan dengan lebih jelas daripada pemain. Ketika para makhluk memainkan peran mereka, mereka bingung dan berjuang atas untung dan rugi. Bagaimana dengan kita? Sebagai penonton di antara orang-orang, masuk ke tengah orang-orang banyak, mengetahui bahwa Anda sedang berebut, ini sebenarnya sia-sia. Anda begitu melekat, ini adalah kerisauan. Ketika kita berada di dalam kumpulan mereka, kita sangat jelas ini disebut bodhisattva. Masuk ke tengah orang banyak.
Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Jika kita tidak melihat orang-orang dengan kerisauan demikian, bagaimana kita dapat mengetahui wujud kerisauan ini? Sehingga jika kita masuk ke tengah orang banyak, kita dapat mengurangi kerisauan kita sendiri. Sehingga di tempat tersebut kita dapat meningkatkan kebijaksanaan kita. Ada begitu banyak kerisauan yang bisa dilakukan. Pembedaan setelah mampu membeda-bedakan kebijaksanaan, kesetaraan kita dapat ditingkatkan. Kebijaksanaan adalah kebijaksanaan untuk membeda-bedakan. Kebijaksanaan disebut kebijaksanaan yang memandang setara. Bagaimana kita membuat semuanya setara sampai pada dharma ini dalam prinsip kebenaran, yaitu harus mempunyai kebijaksanaan masuk ke tengah orang banyak untuk membedakan segala wujud. Lalu kita menghayati, menumbuhkan kebijaksanaan kita sehingga melenyapkan delusi dari kerisauan, barulah menampakkan prinsip kebenaran yang sejati dan kekal. Dengan demikian, prinsip kebenaran yang sejati dan kekal baru bisa muncul. Bila kamu tidak memahaminya, bagaimana bisa menghayatinya? Sehingga prinsip kebenaran yang sejati dan kekal adalah tidak muncul dan tidak lenyap, tidak rusak dan tidak berubah, maka dinamakan sebagai kekal. Saudara sekalian, Dharma Buddha, kita harus baik-baik sepenuh hati menghayatinya. Tanpa penghayatan kita tidak dapat memahaminya, sehingga kita membina diri dari kendaraan kecil berlari masuk ke kendaraan besar. Harus baik-baik membina diri. Esensi batin yang hening dan tenang, kita harus pemikiran yang benar. Batin kita baik-baik samadhi, jangan lagi batin kita kacau. Juga jangan tergoda oleh kondisi luar, sehingga pikiran muncul dalam batin. Konsep pemikiran yang tidak cocok dan tidak semestinya ada, masuk lagi ke dalam batin kita. Tindakan yang tidak semestinya dilakukan, kembali lagi diperbuat oleh tubuh kita. Jangan lagi, sehingga kita harus belajar dari praktik Buddha dan Bodhisattva, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.